Hai semua, kenalin aku Dea dan ini temanku. Sezkia. Oke, selamat datang di podcast Menyerah, Menyelam Ilmu Sejarah. Hari ini kita bakal ngobrol tentang kedudukan Jepang di Indonesia, mulai dari latar belakang sampai dampaknya. Wah, topik yang berat, tapi penting banget. Jadi, mulai dulu nih, kenapa sih Jepang bisa datang dan menjajah Indonesia? Jadi gini, Jepang mulai menduduki Indonesia tahun 1942. Waktu itu Belanda udah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang datang dengan membawa semboyan Asia untuk orang Asia. Kamu tahu nggak slogan itu? Tahu-tahu, yang Nippon Cahaya Asia itu kan? Ya, itu. Nah, jadi slogan ini tuh digunakan Jepang untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia dengan mengklaim bahwa Jepang akan membawa kemajuan, mencerahkan dan melindungi bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tapi itu tuh cuma propaganda aja tahu. Oh iya, Nah, tapi kamu tahu gak sih tujuan sebenarnya Jepang itu tuh apa? tujuan sebenarnya Jepang adalah buat menguasai sumber daya alam di Indonesia, kayak minyak dan hasil bumi. Buat mendukung perang mereka. Selain ekonomi, Jepang juga pengen memperluas kekuasaan militernya di Asia Tenggara. Jadi Indonesia waktu itu dijadikan wilayah penting buat strategi perang. Awalnya rakyat Indonesia sempat senang karena Belanda berhasil diusir. Tapi begitu Jepang berkuasa penuh, kehidupan rakyat Indonesia malah jauh lebih susah. Iya, mereka memaksa rakyat kerja paksa atau romusa. Kamu tahu nggak romusa itu apa? Apa tuh? Romusa itu kerja paksa yang ngebuat banyak rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Selain itu, hasil pertanian disita buat kebutuhan tentara Jepang. Jadi rakyat kekurangan makanan. Terus Jepang juga mendirikan berbagai organisasi dan lembaga buat ngatur rakyat Indonesia. Ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, lalu organisasi semi-militer kayak Senendan, Keibodan, Fujinkai, dan Heiho. Lewat organisasi itu, rakyat terutama pemuda diajarin kedisiplinan dan semangat juang. Walaupun niatnya buat kepentingan Jepang, tapi hal itu tuh bikin rakyat kita jadi lebih siap buat menghadapi masa kemerdekaan. Nah, menjelang akhir perang, Jepang juga membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia buat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari situlah muncul dasar negara Pancasila dan langkah awal menuju Indonesia merdeka. Nah, kalau ngomongin dampaknya, masa pendudukan Jepang itu punya dua sisi loh, yaitu sisi negatif dan positif. Kamu tahu nggak sisi negatif dan positifnya itu kayak gimana? Tahu dong, yang negatifnya jelas ya bikin rakyat Indonesia menderita, kekurangan makanan, kerja paksa, dan banyak korban jiwa. Tapi dari sisi positifnya, ada pengaruh besar yang masih terasa sampai sekarang. Misalnya semangat disiplin, kerja keras, dan nasionalisme yang dulu diajarkan Jepang, jadi bagian dari karakter bangsa kita. Betul, bahkan sistem pendidikan dan pemerintahan kita juga sempat banyak meniru kedisiplinan Jepang. Terus, Jepang juga meninggalkan pengaruh di bidang teknologi dan industri setelah masa perang. Hubungan Indonesia-Jepang terus berlanjut lewat kerjasama ekonomi. Selain itu, pengalaman organisasi dan pelatihan militer waktu zaman Jepang juga jadi modal penting buat pembentukan TNI atau Tentara Nasional Indonesia setelah Indonesia merdeka. Jadi bisa dibilang, walaupun masa pendudukan Jepang singkat, cuma 3 tahun, dampaknya panjang banget. Dari penderitaan muncul semangat, dari tekanan lahir kekuatan buat berdiri sendiri. Iya, dan sampai sekarang hubungan Indonesia dan Jepang malah jadi hubungan kerjasama yang kuat, terutama di bidang teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Ironis ya, dulu penjajah, sekarang malah mitra strategis. Sejarah emang kadang aneh tapi menarik. Yang penting kita bisa ambil pelajaran dari masa lalu, supaya nggak ngulangin hal yang sama dan terus menghargai perjuangan bangsa sendiri. Setuju banget, masa pendudukan Jepang itu pahit, tapi tanpa masa itu mungkin Indonesia nggak akan sekuat sekarang. Oke teman-teman, segitu dulu aja obrolan kita hari ini. Semoga materi yang kita bawain hari ini bisa membantu kalian lebih paham tentang masa kedudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih guys, bye-bye. Bye-bye.